Hai hai hai. Salam sukacita adik-adik semua. Kalau nanti Kak Priska bilang sukacita, kalian katakan kekuatan. Oke, bisa? Sukacita, kekuatan. Kalau Kak Priska bilang kekuatan, kalian bilang semangat sambil tangannya dikepalkan ke atas. Oke, coba ya. Salam sukacita adik-adik. Sukacita, kekuatan, semangat. Sekali lagi ya. Sukacita, kekuatan, semangat. Yeay. Yuk kita mulai hari ini dengan kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan katakan yes, yes, yes. Oh, semuanya udah katakan yes, yes, yes ya. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan menjadi anak-anak yang berani untuk tampil beda. Semuanya bangkit berdiri di rumah masing-masing. Ikuti Kak Priska, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita mulai dengan tepuk tangan bersama-sama. Semua bertepuk tangan bersama-sama ya. Saat iblis merayuku, aku telah itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Stop dulu Kak. Oke, kita akan bersama-sama pakai gerakan ya sekarang ya. Adik-adik di rumah juga pakai gerakan biar semangat bersama-sama muji Tuhan. Oke, siap? Hey! Saat iblis merayuku, aku telah itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi ya, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Yeay. Adik-adik semua pasti berani tampil beda karena kita anak-anak yang luar biasa. Yuk kita akan berdoa bersama-sama untuk kita mengawali ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang berani untuk kami tampil beda. Kami bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah ini berkati kami. Kami sungguh-sungguh, kami konsentrasi supaya firman yang kami dengar itu bisa masuk dan bisa tertanam dalam hidup kami, dan kami siap untuk melakukannya. Diberkati kami semua, diberkati kakak-kakak yang akan melayani, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, hari ini Kak Edo akan bercerita tentang seseorang yang sangat pemberani. Siapa dia? Ayo coba tebak yang di rumah. Edo kasih ciri-cirinya ya. Yang pertama,
Dia anak dari bapak bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabeth. Sudah bisa tebak belum? Kalau belum, edukasi ciri-ciri yang kedua ya. Yang kedua, ciri-cirinya pakaiannya terbuat dari bulu unta, berikat pinggang kulit. Edukasi clue yang ketiga ya. Makanannya itu belalang dan madu hutan. Pasti sudah tahu semua ya? Ya betul adik-adik, hebat semuanya. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yang jawabannya benar, Edo kasih nilai 100 yang di rumah. Mengapa sih Yohanes Pembaptis itu disebut pemberani? Ayo siapa yang bisa jawab? Ada yang jawab karena dia kuat dan besar badannya, Kak. Ada yang jawab juga karena makanannya. Tadi makanannya apa adik-adik? Belalang dan madu hutan ya. Kemudian ada yang bilang dia tinggalnya di padang gurun, Kak. Wah, apakah benar ya adik-adik? Ternyata Yohanes Pembaptis disebut pemberani karena dia sangat berani untuk memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Benarkah itu, Kak? Benar dong. Ayo kita buka Alkitabnya yuk. Tunggu buka Alkitabnya yang di rumah. Kita buka di dalam Matius. Kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Yohanes Pembaptis itu berkeliling masuk ke dalam kampung, ke kota-kota, dari kota Yudea sampai ke Yerusalem. Dia mendatangi, dia menyampaikan seruan untuk orang datang bertobat dan kembali untuk kepada Allah. Ketika dia berkeliling, orang-orang Farisi dan Saduki tidak senang karena mengajak orang-orang untuk bertobat. Pada waktu itu Farisi adalah orang yang sangat dihormati. Namun Yohanes Pembaptis itu tidak takut. Dia tetap menegur dengan keras orang-orang Farisi dan Saduki. Hai kamu, bertobatlah, karena dia yang sempurna segera datang. Rupanya orang-orang Farisi dan Saduki itu seorang yang tidak taat akan firman Tuhan. Mereka rajin loh membaca Alkitab tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dari Yohanes Pembaptis kita diajari untuk berani memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Bagaimana sih, Kak, caranya kita untuk bercerita? Susah nggak sih? Mudah banget kok adik-adik. Siapa di sini yang pernah disembuhkan oleh Tuhan? Siapa yang di sini pernah ditolongi oleh Tuhan? Nah, itu kalian bisa ceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Lalu bagaimana sih, Kak, supaya kita ini berani untuk bersaksi? Yuk kita buka lagi Alkitabnya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita bacakan ya untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Caranya, kita harus percaya bahwa pada waktu kita bercerita ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita diberi kuasa dan kemampuan untuk bersaksi dengan sangat berani, dan kesaksian itu akan bisa didengarkan oleh banyak orang. Itulah yang dimau oleh Tuhan kita untuk menyambut kedatangannya. Ayo kita bersama-sama bercerita tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita, supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Semangat bersaksi adik-adik. Halo adik-adik. Oh ya adik-adik, supaya kita ingat cerita bulan ini, maka kita akan buat kreativitas seperti tema minggu ini. Oke, yang pertama kita siapkan bahan-bahan kita ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah kertas berwarna atau seperti kertas karton atau kertas lipat. Yang kedua, kita siapkan spidol atau pensil yang adik-adik punya di rumah. Yang ketiga, kita siapkan stick es krim atau sumpit seperti ini. Yang keempat, kita siapkan lem.
Yang kelima, kita siapkan gunting. Yang keenam, kita siapkan hiasan seperti pita seperti ini yang adik-adik punya atau adik-adik buat, apapun hiasannya. Cara membuatnya adalah pertama-tama buat pola tangan seperti ini. Kita tempelkan di kertas, lalu kita gambar. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik juga yang kedua boleh digunting sesuai pola ini. Nah, ini adik-adik jadinya. Lalu kita tekuk jari kelingking kita, jari manis kita, jari tengah kita, dan jari ibu jari kita seperti ini. Lalu adik-adik juga boleh siapkan lem dan kita lem. Nah, adik-adik jadinya seperti ini. Dan adik-adik jangan lupa sisahkan jari telunjuk adik-adik. Dan yang kedua, kita siapkan pita kita seperti ini, atau adik-adik punya hiasan apapun yang adik-adik punya, lalu kita tempelkan di jari telunjuk kita. Nah, lalu adik-adik boleh dilem, boleh di plester, apapun itu. Oh ya adik-adik, jangan lupa kita tuliskan di telapak tangan kita, aku berani bersaksi, dengan memakai pensil warna atau spidol atau pensil yang adik-adik punya. Dan jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh pakai sumpit atau stick es krim seperti ini. Jadi deh adik-adik, inilah komitmen untuk berani bersaksi. Oh ya adik, siapa yang berani bersaksi bilang saya. Dan adik-adik bilang saya itu berani bersaksi bersama Tuhan. Dan selamat membuat aktivitas ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa kirimkan foto hasilnya dan kirim ke nomor kakak-kakak yang ada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merayakan ulang tahun adik-adik Warrior Kids di bulan Mei. Siapa aja sih kak yang ulang tahun? Ada Sandi, Ada Evan, ada Kevin, ada Kelin, ada Lintang, ada Jericho. ada Kak Hong. Wah, banyak juga ya kak yang ulang tahun di bulan Mei. Yuk kita rayakan bersama-sama kak. Yuk kak, 1, 2, 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yuk kak, kita tiup lilinnya sama bareng-bareng sama adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Ih kak, gak bisa mati lilinnya Wah. kak. Kak adik kurang Adik-adik semangat deh kak. Wah. Kita ulangi 1 kali lagi yuk kak. Yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Yeay! Selamat ulang tahun adik-adik. Adik-adik, kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Warrior Kids yang berulang tahun di bulan Mei. Biarlah mereka Engkau selalu beri kesehatan, panjang umur, dan diberkati Tuhan selalu. Tuhan, kami juga mengucap syukur kami telah ibadah pada hari ini. Kami telah selesai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei dapat mengambil hadiah adik-adik pada adik-adik mengikuti ibadah Warrior Kids di gereja. See you adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.